Prinsipnya itu, ya itu. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana caranya untuk berusaha mencapai sukses tersebut? Nah itu pertanyaannya. Nah ini ada ilmunya Bu. Nah, ini kembali masuk kepada apa? Ilmunya bagaimana? Nah ada namanya dari kesekian para entrepreneur itu kita dan lain-lainnya itu memiliki apa yang namanya ilmu manajemen. Nah, manajemen itu artinya ini loh, ya sebagai sebuah aktivitas kegiatan mengelola, mengatur atau menata. Nah, jadi sederhananya gini aja, misalnya anaknya mau sekolah, besok mlebu jam piro, gitu. Nek mlebumu ning sekolah kok jam itu, awamu kudu tangine jam 5 bar subuhan kudu siap. Itu sudah manajemen. Ngoten lho jenenge. Nah, terus misalnya niki mau badhe ngriki gitu, badhe ngriki. Acara niku jam 8 gitu. Nah, perjalanan saka balik desa dari rumah kan dengan hitung kan. Nah, itu sudah namanya manajemen, mengatur, mengelola. Nah, gitu. Terus misalnya Bu, anu Pak, sesuk anu lho ya, wayahe apa jenenge mulutan misalnya. Oh iya, wis Bapak langsung kayak duit, ya Bu, duit 200 tak cukup. Itu kan mesti ngatur kan? Lah, niku Bu manajemen niku. Jadi penjenengan pun ngertos piyambak, cuman nek di dalam dunia akademis, dunia kuliah itu dibahasakan ngeten iki. Ini gini, kalau sudah misalnya SMA ya jenenge pendidikan koperasi ini diulang. Jadi sebenarnya itu di prosesnya ini pun sakjane bendino niku ilmu manajemen sudah semuanya sudah bisa diatur. Dari anu anu lho Pak, anu semester ini bulan ini anaknya bayar sekolah. Bapaknya wis ngantos mikir dhewe, oh ya wis toto. Ibu dagang, aku engko tuku nek pulangan 10.000 ngedolku pira? Nah, apa ngedole 15.000 keduren. Akhirnya ngedolnya di bawah 15.000 jadi jumlahnya cuma 20%, cuma 12.000 lah niku pun manajemen itu cara. Soalnya kan aturan ini di agama itu kan orang luwih saka 50% toh, maksudnya kagian dan kecuali nek barangnya langka, barang antik Bu, kakek kula ini kan barang antik, ini regane iso 2 kali 3 kali lipat, gitu loh Bu. Jadi nek sing yang udah seperti sebenarnya itu aturannya itu sudah menggunakan ilmu manajemen. Apa jenengan diwarai, betul toh? Betul. Akhirnya kan iso dhewe toh. Nah, ini saya jelaskan secara pembahasan ilmiah nih ngoten niku. Nah, iki nggih. Manajemen yaitu proses terdiri dari rangkaian kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan, pengendalian, dan pengawasan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu yang ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia, sumber daya lainnya seperti sumber daya alam, modal, dan kapital. Jadi untuk bisa mencapai usaha sukses itu kudu ditata, dikelola. Nah, ilmunya itu dengan ilmu manajemen. Secara umum ilmu manajemen seperti itu. Mengelola bagaimana agar usaha itu bisa sesuai dengan cara manajemen. Nah, nanti ada bagian-bagiannya. Nah, seperti ini ya. Membedakan. Oh, paham ya? Jadi, ibu-ibu masyarakat sudah menggunakan itu semua sudah. Hanya saja memang tidak secara karena mungkin ada yang mahir membaca dan lain-lainnya. Nah,
Manajemen juga sebagai ilmu, diartikan sebagai upaya mencapai tujuan dengan pendekatan, menjelaskan fenomena, gejala, dan mentransformasikan, mengidentifikasikan berdasarkan kaidahnya. Ciri-cirinya dan prinsip manajemen dapat dipelajari Bu, dapat dipelajari. Bagaimana kita mau bikin usaha, kita harus ada. Kalau di manajemen itu saya awali dengan adanya POAC, Planning, Organizing, Actuating, dan Controlling. Planning itu apa Bu? Perencanaan, rencana nih. Nah, betul. Aku pengen usaha apa ya? Nah, itu direncanakan. Oh iya. Perencanaan termasuk apa itu situ? Ya termasuk modal, SDM, lokasi dan lain-lainnya dirancang. Nah, kemudian organisasi nomor itu duit, ya modal, kemudian sumber daya, ya, dan skillnya iso ora. Contohnya misalnya aku pengen buka warung bakso, wah gak iso apa jenenge, gak iso gawe bakso piye carane. Gampang kan gitu, ya. Semuanya gampang. Ya. Dengan kita pun sih, sama gampang, gawe bakso ya. Nah, tuai misalnya apa jenis daging 0,5 kilo, daging sapi 0,5 kilo. Kemudian daging ayamnya 2 kilo gitu. Wes kali golongan tukang slab terus dadi. Nanti ditakoi yang bagus, istimewa atau biasa. Kan ora? Pun dadi Bu, 30.000. Pun dengan pun dadi bisa. Nek sing istimewa itu berarti semua bahannya mudah semua. Jadi ini wis dadi adonan bakso gampang. Wis iso dadi apa jenenge baksone, iso dadi apa jenenge sampel yo iso. Saniki gampang. Itu kados piye. Kan enggak ada sekarang peralatannya enggak ada. Sekarang mudah. Nah, cuman sekarang ini berpikirnya iya belajar kan ya. Kadang-kadang kan kalau pemula nggak bisa menyesuaikan, nah kan akhirnya diajari lah. Kalau sudah diajari gini akhirnya terus bagaimana melakukan? Nah itu direncanakan lokasinya. Nanti saya jelaskan. Ini ya, pengambilan keputusan didekati dengan kaidah ilmiah. Jadi semuanya dipikirkan dan direncanakan itu sesuai dengan apa kemampuan kita direncanakan. Ya nek misalnya sederhananya gawe bakso ya wis dasar rombong ae pokoke wis kena duit 500. Nah, duit 500 kuwi kok iso dadi berapa pentol, berapa isinya, bro. Nah, lalu biaya-biaya dan lain-lainnya itu ketemu berapa? Kan usulan faktor yang menentukan keberhasilan dalam pekerjaan adalah kekuatan pribadi yang kreatif ditambah skill. Kekuatan pribadi sama skill kemampuan kita. Ya. Nah. Planning ya, disebut di makalah sudah ada ya. Planning, perencanaan, organisasi, mengumpulkan, actuating, pelaksanaan, dan kontrol. Planning itu merencanakan. Merencanakan dari faktor apa? Perencanaannya itu dari faktor tadi seperti usahanya mau apa, bagaimana jumlahnya atau produknya apa, lalu dipasarkan di mana, gitu. Itu harus direncanakan, harus merencanakan. Terus biayanya berapa, kemudian lagi tempatnya di mana, biayanya berapa, lalu yang mengerjakan siapa, itu harus direncanakan. Kalau sudah matang perencanaannya, seperti halnya ibu mau pergi kemana, mau melakukan apa kan sudah melakukan itu. Ya, kemudian organisasi itu mengumpulkan. Jadi mengumpulkan apa? Duit wesana kurung. Produk bahan bakunya wesana kurung. Oke. Terus skillnya piye? Yang melakukan pekerjaan ini siapa dan enggak itu dikumpulkan. Nah, itulah pengusaha di situ fungsinya. Jadi kayak masak nih kok, dengan masak brownies ini ya, brownies kan dikumpulkan ya dari gula, tepung, coklat. Niku sing melakukan adalah pengusaha, benar loh. Itu namanya organisasi namanya. Benar loh. Nah, dikumpulkan jadi sitok. Kemudian kan akhirnya jadi bahan. Jadi biaya 50.000, nek pun jadi brownies kan iso 1 saket oleh.
Nah, iku Bu, namanya mengorganisir ini. Nah, formulanya untuk bisa buat murah dan tidak ya tergantung dengan ukur bahannya Bu. Nek regone kira-kira standar anak sekolah misalnya ya standar bagus lah, pokoknya ya coklatnya rapati api. Benar tau, sing nomor piro, itu organising. Nah, itu yang bisa melakukan siapa? Ya pengusaha, yang punya skill, punya modal dan lain-lain itu. Itu loh Bu. Ya. Nah, kemudian actuating lalu action pelaksanaan. Yus, harus rencananya gitu. Oke, sih langsung aku melakukan. Garap dulu. Jadi akhirnya terus, jadi kan akhirnya dikontrol. Nah, tidak enak aku nanti dirasa. Itu kontrol namanya. Saya contohkan sederhana aja. Ya, kontrol, oh iya, nah itu anu gitu kelebihan coklatnya kurang. Oh berarti yang kedua, nanti kan itu dicatat itu. Oh dengan komposisi ini rasanya, mau tentu caranya. Akhirnya suatu saat jenengan akan dapat formula sendiri membuat brownies. Karena sing ning Malang nih kok gawe brownies saka ampas tahu. Rasanya pangga enak ya meski enak, oh jenenge tepung gula coklatnya pangga akeh. Gitu. Nah, itu. Jadi kan inti dasarnya kan itu. Pangga dicampuri tepung ya pangga enak. Seperti misalnya sate pentol, sate ayam, sate kambing. Sing paling enak apa bumbune ta? Oh, bumbune ra ya pangga iki kecape kurang, iki petise kurang bagian ra enak. Gitu. Dagingnya dirare apa-apa dia rada rasane. Akhirnya apa? Ada sate sing terkenal goro-goro itu. Cara masak. Akhirnya dia punya formula sendirilah. Itulah yang akhirnya menjadi competitive advantage bersama daya saing yang kuat di situ. Betul Bu? Karena ini ngoten. Jadi ini kan diajari niku akhirnya kan mesti mikir lah. Carane gawe piye kan akhirnya dia paham dah. Ben ojo lali Bu dicatet. Ya nek wis oh iya. Cocok iki dicatet. Aja nyontoh kadang-kadang ning nggone internet iki gak padha Bu, karena formulasinya kadang-kadang beda mergo apa? Dia juga punya kepentingan nek aku mau gawe padha koyo aku sih kalah saingan. Kadang-kadang gak padha toh. Nah, akhirnya sama ibu itu dimodifikasi sendiri. Satu iseng gawe martabak apa? Kulite martabak itu ya wae. Enak sing berasa enak sing gak. Oh pasane gawe pupu enak. Iya, YouTube saya itu ada yang masa-masa puasa tak shooting dulu tak upload dulu ya. Itu memformulasikan itu yang penting. Nah, lalu dikontrol itu cara pengawasannya dikontrol. Gitu. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Nah, dan fungsi manajer. Nah, planning ya ini penerjemahnya merencanakan kegiatan yang hendak dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Organisasi atau pengorganisasian menyusun, menentukan, menetapkan jenis tugas dan kewajiban setiap fungsinya. Dan staffing menyusun staf ya ini penetapan serta pengembangan meliputi kegiatan mulai merekrut pegawai, usaha memanfaatkan, mengembangkan sampai mendaya guna secara maksimal. Jadi merencanakan juga. Ya, seperti ini nanti saya ada penjelasannya ya. Ini kalau directing memberikan komando, perintah, menggerakkan. Nah, memberi perintah itu juga harus ada caranya. Nah, biasanya kan langsung nendang dia. Nah, kalau yang bagus biasanya tolong itu lebih halus lagi. Maka kalau itu sudah masuk ke model kepemimpinan sudah seperti itu. Tapi pimpinan manajer juga seperti itu. Ya, ada yang halus, ada yang kenapa? Karena prinsipnya orang karyawan itu juga punya hati. Nah itu loh Bu. Nah di Senennya kan mesti nesu ya Bu ya. Nah lalu caranya piye nek ngilenge ngono. Bisa terus ya. Ya. Nah, dan penerapan itu disebut di mana? Bidang usaha bisnis kewirausahaan, bidang pendidikan, bidang politik, bidang pemerintahan negara, bidang pertanian, sosial budaya dan keagamaan. Ilmu manajemen itu semua bisa dilakukan di mana-mana. Pendidikan, Anda mengenal manajemen pendidikan, diatur pelajarannya mulai SD sampai ini SMA, itu namanya manajemen pendidikan.
sekolah. Nah, makanya di sekolah itu biasanya tersistematik tuh gitu, tersistem Bu. Orang ujuk-ujuk semester 1 nih kuliah itu langsung dikai statistik, enggak, mesti kayak mengantar gitu. Seperti cara sekolah memakai diwarai A, B, C, D, C, gitu Bu. Itu manajemen pendidikan. Nah sekarang lebih canggih lagi. Nah, kalau di politik ya, kan ngerti kan namanya kampanye. Kampanye itu namanya sosialisasi atau dalam ilmu ekonomi namanya marketing. Campaign itu namanya sosialisasi. Pak bahasanya produk ego politik akhirnya dikasih kampanye. Kampanye jadi gini sosialisasi marketing. Nah manajemen politik juga dilakukan. Makanya sekarang pendidikan manajemen itu di mana-mana dilakukan. Ya makanya di perguruan tinggi itu prodi manajemen itu paling ruang di mana-mana. Karena memang universal dan bisa dilakukan di semua tempat itu bisa. Itu. Kemudian pemerintahan juga begitu negara. Negara itu kalau tidak ada manajemen tidak karuan-karuan. Harus ditata. Jumlahnya berapa data itu di KTP elektronik itu seperti itu tujuannya itu. Dapurnya juga gitu. Nandur kuwi, saiki beras, saiki pari, besok. Nah, kan gitu itu manajemen sebenarnya dilakukan. Kemudian sosial budaya juga begitu juga. Nah, masyarakatnya jumlahnya piro. Lalu yang miskin, yang kurang mampu berapa, yang nganggur berapa itu ditata dan diberi itu sosial. Kemudian keagamaan juga begitu, seperti tadi ngaji niki, kata niki. Di pondok juga begitu, orang ujuk-ujuk makrifat, proses dulu dari besar. Nah itu. Ada pertanyaan? Nah ini masuk ke, nah ini penerapan di bidang usaha bisnis wirausaha. Pertama sumber daya manusia, tenaga kerja. Itu merencanakan tenaga kerja Bu. Usianya piro, sing ditompo, jenis kelaminnya bagaimana, pendidikannya apa. Jadi ngangkat karyawan itu harus mikir itu juga, diukur bener. Karena apa? Karena resikonya juga bayari barang. Cukup enggak labanya untuk bayar. Kemudian rekrutmen juga gitu, teknik caranya rekrutmen piye. Dari dulur, dari saudara-saudara atau dari media massa dan lain-lain. Kemudian keterampilan keahliannya itu bagaimana? Ya, kelulusan itu juga gitu. Masalahnya apa kalau tidak direncanakan gini ya? Itu tadi seperti yang saya sebutkan tadi itu gajinya siap tidak. Nah, naik perguruan tinggi ambil, nah itu gajinya kan lebih tinggi. Nah itu ya, itu lulusan SD, SMP atau sarjana itu harus dipikirkan. Nah kemudian yang berikutnya gaji upah ya, itu ya. Besaran nominal gaji upahnya bagaimana? Harian, bulanan, karyawan tetap atau kontrak misalnya. Lalu desainnya, alur urutannya pekerjaan piye. Misalnya ada bikin masak misalnya, itu harus disiapkan. Masak ini dulu yang diolah, kemudian masuk ke pengemasan dan lain-lain. Harus diatur begitu. Ya. Kemudian sesuaikan dengan kemampuan. Semampunya bagaimana? Kalau jangan dipaksa kalau produksi. Sekarang seperti ibu-ibu itu, ibu-ibu mau masak apa iso. Itu kan orang kesini ajar itu Bu. Masak apa saja bisa. Nah, ya kan mau apa iso, melakukan apa aja bisa. Nah, itu tujuannya gitu. Anak-anak sekarang itu Bu, gak diajari uang itu, gitu. Apalagi HP wah mesti kongkon itu ya udah. Itu enggak ya. Kose itu Bu ya. Waduh Bu ya, kemah gitu. Kose, habis kose ini kose sampai sak jam ini enggak kose. Jangan susah. Kose nyekel HP. Ndang udah jam pira? Kose. Harganya bintang. Kemudian lokas perencanaan harga itu harganya berapa menyesuaikan dengan bahan baku. Jadi besok itu ibu akan dikasih cara karena dari akuntansi itu penetapan harga pokok penjualan itu bagiannya besok itu ya karena akan dihitung secara jelas
bahan-bahan apa yang diperlukan untuk bisa menentukan harga-harganya itu bagaimana. Nah, itu bahan baku harganya berapa, hitungannya berapa. Nah, kemudian perencanaan lokasi pemasaran itu juga penting, Bu. Ya. Di perkotaan atau pedesaan. Jadi nek jenengan bakulan ya, itu di tempat yang depan itu rame itu otomatis sudah prospek. Tapi nek jenengan dodolan yang gang itu kudu gawe spanduk atau baliho atau sistem online. Mudah sekarang itu. Ya, karena tapi beda juga karena tergantung lokasinya juga. Kemudian strategi pemasaran. Ini produk ini terkenal Bu ya dengan digunakannya marketing mix, produk, price, list, promosi. Produk itu kalau sudah satu itu ya sudah, jangan diganti-ganti. Kalau buat jenis promo lain nggak akan kacau, mengurangi bumbu dan lain-lain mesti kacau. Bagus juga pecel, tapi harus semua enak, ujung-ujung pecelnya kurang pedes, tapi ya goro-goro lombok larang, terus diapali. Tapi kalau saya senang kalau lomboknya agak banyak karena tidak kuat kalau pedes-pedes. Price harga tadi penetapan harga, kemudian place lokasi sama promosinya bagaimana. Nah, ini ya, ini penjelasan Bu, ini penjelasan manjanya itu mungkin di makalah tidak ada ya. Ini ada bermasalah tadi produk, produksi, kombinasi barangnya bagaimana, meliputi jenis produk, mutu, rancangan, nama, merek itu penting. Merek itu jangan sudah-sudah jodoh. Mereknya jodoh, misalnya mereknya brownies nyamlang. Yo jodoh brownies nyamlang dengan rasa ini bingung. Dan jangan buat nama warung atau nama produk itu yang orang mikirin mesti elek. Ya. Misalnya nek jenenge bakso ora enak, wong mikir kan mesti ora enak. Berarti kuenten tapi tutup udah saat ini. Jadi harus kalau makanan itu harus nikmat, gitu loh. Bakso mantap, mantap piye ya. Jadi jangan membuat wong akhirnya gak rono. Seperti jangan tiru-tiru seperti di TV, gitu kan. Lalu ada potongan harga, kemudian dan waktu ini menyesuaikan dengan jubu berarti. Jadi radius 100 meter itu harus dijak. Jangan sampai Jangan sampai kita kehilangan momennya itu. Nek misalnya jumlahnya nek warus gue pecah nek 10 ya dengan biasa atau ngecek nih kono mangan ini dicek rasanya. Berarti saya bikin yang ini kayaknya kurang pecah. Tapi uangnya normal. Karena supaya renyah lagi dicapai wis ilang dhewe ya. Wis senengi yo ana sing patos kemlodak. Enek apa jenenge payek kacang tapi jarang kacang iki. Enak ta? Penduduknya ramigasi. Tapi niku memang memang diukur memang. Soalnya kok nek payek kathah regane yang mesti larang, gitu. Nah, wajar nih untuk rombong. Tapi yang penting enak renyah. Di situ tidak ada itu. Tapi itu sudah saya kasih yang poin-poinnya ada di situ semua. Nah, tempat, saluran pemasaran, cakupan pasar, pengelompokan lokasi, persediaan transportasi di situ. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pelajaran ini saya sudah dapat. Insya Allah dulu Pak Ustadz Solihin ya. Wah, mahasiswa saya. Iya. Oh iya. Ini mengingat yang lalu, Mas Ben, kalau antara planning, organizing, dan evaluating dan controlling, kalau salah satu itu tidak terlaksana, apakah manajemen itu bisa dikatakan berhasil atau sempurna? Terus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau itu terjadi jelas tidak sempurna, Pak. Tidak sempurna. Karena apa? Karena yang jelas proses aturan-aturannya itu mesti akan berbeda. Jadi seperti misalnya gini ya. Itu terjadi jelas tidak sempurna. Tidak sempurna. Karena apa? Karena
Yang jelas proses aturan-aturannya itu mesti akan berbeda. Jadi seperti misalnya gini ya, saya rencanakan, ya kemudian yang saya rencanakan itu, yang saya rencanakan itu sudah matang bagus, saya produknya harus begini, lalu kemudian setelah diorganising itu tidak ada, salah satunya hilang, hilang. Mergo coklatnya larang, mesti pakai coklat semua, ya kan? Nah, itu jelas sudah merubah. Lalu kok produksi ini, waduh, ini alatnya gak enak. Nah, akhirnya merubah juga. Nah, kemudian pada aktuating pelaksanaannya, ya itu ternyata kacau juga. Kayaknya kan dua tidak bisa tuh. Nah, akhirnya hasilnya kan wis benar. Wah, hasilnya jelas tidak maksimal. Tidak mau produksi kok ini. Karena apa? Karena komposisinya itu sudah berubah. Nah, makanya sebelum merancang itu harus benar-benar diperhitungkan dari sisi biayanya, dari sisi produksinya bagaimana, skill yang membuat itu harus direncanakan. Nah, kalau itu sampai tidak bisa berjalan dengan baik, maka ya otomatis seperti yang Anda harapkan tidak bisa. Betul begitu. Terus semuanya kalau bisa direncanakan sebaik-baiknya. Kalau toh tidak mampu untuk bisa mencapai tingkatan utama, ya kita harus ke bawah agar mampu. Jadi nggak usah dipaksa. Kenapa? Suatu saat step by stepnya akan ada. Mergo kalau dipaksa, ya kalau misalnya nanti hasilnya maksimal. Kalau tidak, betul. Seperti pertanyaan Mbak tadi seperti itu juga. Apakah bisa maksimal? Tidak bisa, dan bisa maksimal. Untuk bisa maksimal seperti ini, menurunkan rate. Nah, bahasanya rate itu menurunkan tipenya. Nah, tipe utama itu pakai formula ini, tipe 2 pakai formula ini, kurang ini lebih. Lalu pakai yang rendah standar itu pakai tipe ini. Ini harganya yang murah, harganya yang bahan bakunya murah. Nah, jadi kalau ini yang bagus, makanya Ibu mengenal kan mobil premium, gitu? Nah, ini sing apik apik, jurune bahan bakunya apik. Nah, kalau yang standar, maka tipe-tipenya mobil di Toyota itu ada tipe paling rendah, dia tipe G menengah, tipe E sama tipe E yang paling bagus tuh. Contoh-contoh ya, kemasan ini. Nah, ini contoh-contoh kemasan. Nah, ini kemasan juga penting Bu, produk ini harus memuat kriteria produk, mereknya guna. Nah, ini kemasan sampai ya. Nah, ini beberapa pola saluran barang ya, barang konsumsi, produsen, konsumen. Ini harus, kalau Anda sudah perusahaannya sudah besar, nah, jangan sampai kehilangan momen, karena harus perusahaan itu kalau sudah jadi harus berkembang, jangan di situ aja, buka cabang. Nah, kalau buka cabang itu harus kuat dulu perusahaan yang satu ini. Saya punya pengalaman masalahnya. Begitu lulus saya punya usaha, wah langsung buka toko telu. Biasa jangan awal dah, buka telu orang duit Bu. Kesel kok ya Pak. Mergo bayari karyawan tok akhirnya raweh badi. Nah, makanya pengalamannya setelah saya pelajari ternyata ketika kita mau ekspansi atau menambah itu harus kuat dulu. Pun dagangan warung dengan bonise wis kuat, hasilnya akeh baru buka cabang. Lalu untuk bisa lama itu bisa tuh bagaimana ya proses Bu? Kan pertama ya Bu ya, pertama dengan buka usaha itu orang ingin kenal dulu. Tangan ini enak, buka ya, rono sih, dirasani, cocok. Terus dia langsung mode by mode dari mode ini Bu Mariam lo enak kayak wis ngono. Bu Mariam enak wis tuku rono wis tuku wis. Wakil akhirnya terus viral, apalagi dibantu dengan media sosial. Wah viral enak, wes mulai rame,
mumet pesanan akeh kemarin gitu. Pesanannya akeh piye carane lah. Jangan dulu kaget karena biasanya seperti itu adalah ujian bagaimana untuk bisa orang itu mencoba membanding-bandingkan dulu. Nanti bisa dipelajari dan ada namanya kalau di bidang produksi ada manajemen kualitas. Kualitasnya harus diukur. Manajemen kualitasnya bagaimana? Ya, mengenali ya, operasional, desain prosesnya, kapasitas kemudian strategi lokasi. Strategi lokasi apa? Kalau Anda jualan, itu nanti buang limbahnya di mana? Merugikan enggak? Gitu loh, Bu. Anda misalnya bikin produksi tahu, buangnya ampas tahunya kemana? Biar tidak merugikan tetangga. Anda jualan ayam ayam potong misalnya, pun barang-barang yang dari ayam itu di mana? Itu juga harus dipikirkan strategi lokasi itu. Ya, sama dekat dengan dengan penduduk. Mengapa kok harus dekat dengan penduduk? Karena membantu pengamanan. Dan Anda harus kalau sudah besar itu harus rajin-rajin bersosialisasi dengan penduduk sekitar. Menciptakan pendapatan atau passive income itu. Jadi seperti kita amal jariah. Begitu Ibu, terima kasih. Saya ucapkan semoga ilmunya bermanfaat, bisa berguna. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.